Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu di dalam Sapaan Gembala. Saya terus berdoa kiranya Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Marilah kita sebelum merenungkan firman Tuhan datang kepadanya, mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga apa yang kita baca dan pelajari, kita boleh menerima penerangan darinya dan kita mengerti, memahami, supaya kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang akan kita dengar saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah, kami puji di dalam nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami mengucap syukur kesempatan yang indah di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan juga memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, kami serahkan hati, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan hati, pikiran hamba-Mu ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan menjadi alat-Mu, supaya nama Tuhan, nama-Mu Bapa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami serahkan hati, pikiran, roh, jiwa, dan waktu ini, ruangan ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, sekitar 2 bulan akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan peristiwa yang terjadi yang menggemparkan seluruh Indonesia, di mana seorang jenderal berbintang 2 melakukan satu tindakan yang sangat melukai harkat dan martabat sebagai penegak hukum, karena beliau melanggar hukum yang semestinya hukum ditegakkan oleh seorang polisi yang berpangkat bintang 2 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ada seorang remaja yang berkata bahwa saya ingin jadi hamba Tuhan saja, ingin jadi pendeta saja, karena saya takut kalau saya bekerja nanti di lingkungan sekuler saya bisa jatuh. Banyak godaan yang membuat saya bisa jatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, tetapi ketika seorang menjadi hamba Tuhan atau menjadi pendeta, belum tentu juga dia bisa menjaga hidupnya untuk hidup kudus bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca berita, mendengar berita, kira-kira 2 tahun yang lalu seorang pendeta di Surabaya ditangkap polisi karena kedapatan atau karena dicurigai, lebih tepatnya dicurigai melakukan percabulan. Seorang pendeta dengan inisial HL di Surabaya ditangkap dan divonis penjara 10 tahun, tetapi dia banding dan justru hukumannya ditambah menjadi 11 tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebuah percabulan, dosa percabulan yang dilakukan cukup lama dan korbannya mengadu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, rupanya di dunia ini profesi apapun juga dapat membawa kita ataupun dapat menyebabkan kita terjatuh. Ada seorang yang oknum pengacara yang diduga melakukan banyak hal yang tidak terpuji. Nah,
justru ya, di profesi-profesi yang seharusnya menjaga satu kehormatan profesi, seorang rohaniawan yang seharusnya menjaga kehidupan yang kudus suci di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan, tetapi justru melakukan sebuah dosa yang melanggar kesucian. Seorang penegak hukum yang seharusnya menjaga marwah dari penegak hukum, tetapi justru melakukan pelanggaran hukum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dimanapun juga, profesi apapun juga yang kita tekuni dan kita jalani, tidak serta-merta membawa kita kepada kehidupan yang kudus dan suci ataupun kehidupan yang benar. Tetapi Tuhan ingin supaya apapun yang kita lakukan itu mendatangkan sukacita. Apapun yang kita lakukan hendaknya kita lakukan untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap batinmu, segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dari profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, ada seorang jenderal berbintang 2, jenderal polisi berbintang 2, ada seorang pendeta, ada seorang lawyer, ya. Mereka jatuh ke dalam dosa, atau tepat diduga jatuh ke dalam dosa. Karena mereka melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, untuk memuaskan keinginan diri yang sudah ditunggangi oleh kuasa dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Yohanes Pembaptis melayani orang-orang di sekitar di sekitar Sungai Yordan maksud saya. Dan Yohanes membaptis orang-orang itu yang datang kepada Yohanes. Yohanes ingin supaya banyak orang datang dan menyiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Ketika banyak orang datang kepada Yohanes, ada orang-orang tertentu yang datang kepada Yohanes yang disebutkan di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada dua profesi yang dituliskan di situ yang datang kepada Yohanes minta untuk dibaptis. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan
memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Yohanes tidak melarang orang-orang itu untuk berhenti dari profesinya sebagai pemungut cukai atau sebagai prajurit yang notabene itu sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu, oleh orang-orang Yahudi, karena mereka dicap, mendapat stigma bahwa mereka melakukan tindakan yang menggunakan atau menyalahgunakan tugas dan kedudukannya. Yohanes hanya mengatakan supaya mereka tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan apa yang sudah ditentukan oleh hukum, oleh peraturan. Prajurit-prajurit tidak boleh memeras dan merampas, tetapi mereka diminta untuk hidup dengan mencukupkan apa yang menjadi haknya, yaitu gajinya. Para pemungut cukai dilarang memungut, menarik lebih dari yang ditentukan. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat belajar bahwa pekerjaan atau profesi apapun juga, kalau kita lakukan untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, tidak ada profesi yang buruk di mata Tuhan. Tuhan hanya ingin supaya kita melakukan satu tugas dan tanggung jawab, memenuhi profesi kita apapun juga. Apakah itu seorang rohaniawan? Beberapa hari, beberapa kesempatan saya dipercaya untuk mengadakan pembekalan dan mendoakan teman-teman yang diberi apresiasi oleh gereja, diangkat, dikukuhkan atau ditabiskan sebagai pendeta muda atau pendeta pengantar Injil. Satu profesi yang mulia. Tetapi tidak hanya menjadi hamba Tuhan saja adalah profesi yang mulia, adalah pengabdian yang dapat dilakukan yang dipandang mulia. Setiap profesi mulia ketika itu semua atau profesi-profesi itu atau kecakapan-kecakapan yang dimiliki, cakapan profesional yang dimiliki oleh seseorang diberikan dalam rangka untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti yang dituliskan tadi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 23 tadi. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, marilah kita mengisi hari ini dengan setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun pekerjaan Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun profesi Bapak, Ibu, dan Saudara, lakukan dengan segenap hati, persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita akan terhindar dari melakukan tindakan atau perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa kita lakukan atau dilakukan oleh manusia yang ada di dalam kuasa dosa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah selayaknya kita memberi hidup kita untuk
kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara, memimpin serta melindungi dalam aktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini. Tuhan memberkati.